ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selama ini yang kita tahu itu Gusti Allah berserta seluruh para malaikat bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapapun yang di dunia ini hidup di dunia yang ingin selamat, ingin aman, yang percaya, punya keimanan atau digolongkan sebagai orang beriman, dia ciri-ciri salah satu adalah dia yusholluna 'alan nabi. Terus gambar di depan kita ilmunya muncul begini. Lalu kalian pikir itu cuma di dunia kok? Maksudnya ketika di akhirat kalian terpisah dari yusholluna 'alan nabi. Kalian hanya diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi untuk masuk surga. Tidak cuma itu ternyata. Masya Allah. Barusan di depan kita gambarnya muncul kejadian di akhirat. Jadi ketika orang itu yusholluna 'alan nabi, senang sholawatan, senang bersolawat, senang berpuasa di dunia. Kelak di akhirat sebelum yaumil hisab itu dibuka, orang-orang yang senang yusholluna 'alan nabi yang di dunia ini diklaim oleh Gusti Allah, inna ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang yang respect, yang senang sholawatan, yang senang qasidahan, yang respect pada Kanjeng Nabi, yang mencintai Kanjeng Nabi, yang memiliki hormat pada Kanjeng Nabi, sebelum hari sidang akhirat dibuka, dia itu sudah dipanggil Gusti Allah, diambil. Jadi dia gambar itu orang tersebut diambil. Begitu, lalu lalu dipertemukan dalam majelis salawat tersebut. Masya Allah. Salawat Nabi Muhammad. Baru tahu kalian kan? Saya sudah baru tahu malam ini. Ternyata seperti itu. Jadi ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan ke dunia ini, ke bumi ini, ke alam semesta ini. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selama ini yang kita tahu, kita sholawatan, kita dapat hasanah. 1 kali sholawat 10 syafaat. Yang kita tahu selama ini kan begitu kan? Begitu. Barusan gambarnya muncul ketika kita ya Qoiba, wa sang penawar. Ternyata Insya Allah tidak hanya sampai di situ ternyata. Bahasa kita itu begini. 蓝牙已连接。 Masya Allah. Apa artinya? Artinya apa kembali ya? Ngomong bahasa apa tadi? Bilang Pak Oki besok jangan bandel lagi. Oh iya bandel Pak Oki. Saya itu dari dulu itu megang Pak Oki sampai saya muntang mandir sendiri, bawa belur saya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Pak Oki kuat sampai sekarang. Semoga jadi orang yang dekat dengan Gusti Allah. Dan buat seluruh keluarganya, amin. Jadi ternyata bukan cuma itu toh. Barusan gambar yang muncul. Jadi orang yang senang sholatan di dunia, di akhirat kelak sebelum yaumul hisab dibuka, Allah Subhanahu wa taala mencari, memanggil orang senang berqasidah begini. Muka-muka yang muka yang gaus-gaus ya kalian. Kayak saya juga Mas. Muka-muka yang penuh masalah lah gitu, penuh kemudian menghadapi hidup lah gitu. Nah, itu di luar dugaan. Di saat pada hopeless itu artinya apa sih dapat hopeless? Hopeless apa? Toples ya? Di saat orang itu kehilangan harapan karena setiap orang pada ketakutan di akhirat. Nafsi, bagaimana aku setiap orang ketakutan, akhirnya ikut takut juga. Contohnya misalnya, tiba-tiba terjadi huru hara di tengah kota Jakarta misalnya. Di mana Mas Aizwar? Jadinya itu huru hara di mana? misalnya di daerah Monas misalnya. Di sana kan lagi di sana, walaupun kalian itu tidak memiliki niat untuk huru hara, bisa tiba-tiba ada huru hara misalnya, ada taburan atau ada tabuk-tabukan, ada takbur dan ramah, apalah gitu. Terus tiba-tiba orang bilang, woi lari, kira-kira kalian tahu langsung ikut lari nggak? Respect. Begitu yang terjadi di akhirat. Walaupun orang itu punya iman yang tinggi di akhirat, ketika setiap orang mengatakan nafsi bagaimana aku, orang itu pun akan mengatakan nafsi bagaimana aku, sehingga imannya hilang. Namun orang yang senang berqasidah, senang salawatan, itu imannya tidak hilang di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengambil orang tersebut sebelum yaumul hisab itu dibuka. Allah bertanya pada Kanjeng Nabi, wahai kekasihku, ya Habibi, wahai Rasulullah, apakah
hisab ini sudah siap untuk diselenggarakan, siap dibuka, maka Nabi SAW mencari para kekasihnya. Ini juga ada dalam riwayat hadis. Suatu hari Nabi SAW seperti duduk, seperti wajahnya menerang sesuatu yang jauh. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau rasakan ya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku menanti kekasihku. Aku menanti kekasihku. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukan kami kekasihmu. Nah, bukan. Kalian ini sahabatku. Mereka kekasihku, orang hidup setelah kalian. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman padaku. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka mencintaiku. Mereka kekasihku, kata Nabi. Nanti di akhirat, ketika yang menghisap itu sebelum dibuka, digelar, gambarnya tadi munculnya seperti itu. Jadi orang sering sholawat, orang sering sholawat ala Nabi sering kosoid, itu Allah SWT panggil untuk bertemu siapa? Bertemu Nabi Muhammad SAW, dipertemukan. Gusti Allah itu mempertemukan jiwa-jiwa, hati-hati mencintai kanjeng Nabi itu dengan kekasihnya, itu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan berkosida di Telaga Kausar, insyaallah. Jadi mereka di Telaga Kausar kayak begini kosida. Ya baik, itu baik kanjeng Nabi langsung. Mereka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu kan kanjeng Nabi langsung. Jadi Gusti Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, orang-orang tersebut mereka itu bersolawat dan mereka itu jadi satu kesatuan bersama para malaikat. Mereka melihat para malaikat, mereka melihat Gusti Allah, mereka melihat kanjeng Nabi. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, dapat ilmu baru kan? Aku juga baru tahu malam ini. Ternyata begitu. Makanya kanjeng Nabi ditanya oleh para sahabat, apa terusnya kamu ya Rasulullah? Aku menanti kekasihku katanya. Ternyata itu dia menghisap itu nanti. Ketika Insya Allah bertanya pada kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah hisap itu sudah siap? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari para kekasih itu orang-orang yang mencintai kanjeng Nabi di dunia. Dipanggil semuanya. Setelah sudah tidak ada hati yang mencintai kanjeng Nabi, maka hisap itu dibuka. Barulah mizan itu akan dibuka. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa lagi Mas? Jadi hari kiamat atau hisab, yang hisab hari akhir itu nanti ketika dunia sudah hancur, semua orang meninggal, semua malaikat meninggal, langsung malaikat pencabut nyawa, Israel meninggal. Hisab itu nanti akan digelar di Damaskus. Tapi Damaskus tidak seperti sekarang. Damaskus itu nanti akan menjadi suatu padang yang sangat luas sekali, luas macam-macam. Mizannya nanti akan ada di antara dua bukit, di mana di situ ada salah makam dan ada salah diceritakan lagi. Salam Nabi Muhammad.